Renungan malam sebelum tidur. Dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 tertulis demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Sahabat Kristus yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Satu kalimat sederhana dari Tuhan Yesus ini merupakan ajakan kepada para murid untuk menuju ke suatu tempat. Menarik untuk diperhatikan bahwa ternyata di dalam perjalanan ke seberang terjadi sesuatu yang di luar dugaan para murid. Sebuah kisah yang sangat menarik untuk direnungkan. Para murid diajak melakukan perjalanan ke seberang, tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan bahwa dalam perjalanan itu semua akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Sahabat Kristus tidak tanggung-tanggung. Dalam peristiwa ini ditunjukkan bahwa perjalanan itu diselingi hal yang sangat besar, yaitu munculnya badai yang bagi para nelayan bukan badai sembarangan. Mereka tidak dapat mengatasi badai itu dan berteriak pada Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dalam perjalanan kehidupan ini semua akan berjalan baik, meski berjalan bersama Yesus. Namun, Ia berjanji akan terus menyertai sampai ke tempat tujuan yang akan dicapai. Percayakah kamu? Sahabat Kristus, suatu ketika terjadi badai yang menerpa dalam kehidupan rumah tangga kami. Putri kami mengalami situasi kritis di rumah sakit. Peristiwa ini mengajarkan kepada kami, ada saja peristiwa sulit yang akan dialami bahkan bagi orang-orang yang percaya dan punya relasi dengan Tuhan. Peristiwa ini mengingatkan dua hal, yaitu bahwa tidak semua dalam kehidupan ini akan berjalan dengan baik, namun dalam ketakutan dan keraguan kita, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan melalui peristiwa itu, Tuhan mau menunjukkan karya dan kuasa-Nya dalam hidup ini. Kita mendapatkan kesempatan emas itu. Sahabat Kristus, ketika Anda dibangunkan pada pagi hari, maka hari itu juga berlaku kembali ajakan dari Tuhan. Mari kita bertolak ke seberang. Suatu ajakan untuk melakukan misi Tuhan. Suatu ajakan untuk menghadirkan Tuhan dan cinta-Nya. Namun, ingatlah, bisa saja hari ini akan terjadi sesuatu dalam hidupmu. Jangan terkejut, melainkan jalani itu dengan sukacita, nikmati, dan cintailah kehidupan hari ini yang dianugerahkannya. Meski tidak ada jaminan semua akan berjalan dengan baik, namun di balik janji yang berupa ajakan itu, selalu saja disertai harapan yang baru. Karena itu, cintai saja kehidupan yang Allah berikan, dan Anda akan menikmati perjalanan sampai ke seberang. Sahabat Kristus,
waspadalah jika permasalahan itu mulai menguasai kehidupan kita, sehingga menjadi lebih besar daripada iman percaya kita akan harapan yang Tuhan berikan, maka akibatnya kita tidak bisa lagi menikmati dan mencintai kehidupan ini. Hanya ketika kita berani percaya dan menyandarkan diri pada kuasa Tuhan, maka dalam situasi seperti apapun, kita tetap dapat mencintai kehidupan ini. Oleh sebab itu, sahabat Kristus, ketika Anda mengalami badai dalam hidupmu, jangan lari. Selama Anda masih bersama dengan Tuhan, dan selama ada janji penyertaan Tuhan, nikmati badai itu dan diam. Serta lihatlah, Tuhan sedang menunjukkan karyanya yang luar biasa. Percayakah kamu? Sahabat Kristus, kesulitan adalah cara Tuhan melatih iman kita. Penulis buku bernama Peter Kraft menulis satu kalimat, Allah sengaja tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Jadi, Allah tetap menyembunyikan sebagian dari kita, karena Ia mau memberi ruang bagi kita untuk beriman. Ketidaktahuan merupakan ruang untuk beriman. Kalau semua sudah kita ketahui, sudah jelas dan sudah pasti seperti 1 tambah 1 adalah 2, maka kita tidak perlu beriman, karena beriman atau tidak itu akan tetap terjadi. Beriman berarti ada ketidaktahuan. Tuhan seperti sengaja tidak menjelaskan segala sesuatunya kepada kita, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana Allah bekerja? Tidak disebutkan di ayat itu. Kebaikan apa saja yang akan ditunjukkan juga tidak disebutkan di ayat itu. Cara kerja Allah membuka sebagian sehingga kita cukup punya alasan untuk beriman. Sebab iman kita bukan iman yang buta. Karena itu, ia perlu punya alasan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, untuk percaya dengan sungguh-sungguh bukanlah perkara yang mudah. Namun ketika aku diingatkan kembali bahwa perkataanmu ya dan amin, malam ini aku akan tidur dengan tenang, meski ada banyak pergumulan yang sedang aku alami saat ini. Peluklah aku dengan cinta-Mu ya Tuhan, dan esok hari mohon Tuhan berkenan memberikan kesempatan yang baru padaku. Amin.